Badan Pusat Statistik melaporkan produk domestik bruto Republik Indonesia pada kuartal 3 2020 minus 3,49%. Dengan demikian, Indonesia resmi masuk ke jurang resesi. Setelah pada kuartal 2 2020, ekonomi Republik Indonesia juga terkontraksi alias negatif. Adapun secara kuartalan, ekonomi sudah mulai tumbuh sebesar 5,05% dan secara kumulatif masih terkontraksi 2,03%. Dibandingkan kuartal 2 2020, realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut membaik. Pasalnya, pada kuartal 2 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni mencapai 5,32%. Selamat sore pemirsa, saya Novi Elki. Senang sekali pada sore hari ini dapat menjumpai Anda kembali. Sekarang kita berada di kawasan Terminal Sulawesi Ponorogo, tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim, Kabupaten Ponorogo. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, berbagai aktivitas masyarakat untuk bertahan hidup pada saat pandemi COVID-19 ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporannya untuk Anda. Bisnis transportasi umum terpukul dampak pandemi COVID-19 sejalan pemberlakuan PSBB dan larangan mudik. Ancaman gulung tikar hingga PHK massal kian di depan mata, bahkan sudah terjadi. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Pusat Joko Sujiwarno, menegaskan, pemerintah wajib memberikan insentif atau stimulan bagi pengusaha transportasi umum dan kompensasi pekerja transportasi perusahaan itu. Hal ini bertujuan agar tidak ada satupun perusahaan angkutan umum berbadan hukum yang gulung tikar nantinya. Sejauh ini, berdasar data Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dampak pandemi COVID-19 dirasakan 346 perusahaan bus antar kota antar provinsi, 56 angkutan travel atau antar jemput antar provinsi, dan 1.112 perusahaan bus pariwisata. Untuk angkutan jalan, data dari penumpang bus seluruh Indonesia ada penurunan keberangkatan sebesar 17,24% dan kedatangan 22,04%. Jumlah penumpang bus juga mengalami penurunan sebesar 19,57%. Jumlah pengemudi dan asisten pengemudi bus pariwisata menurun 2.428 orang.